Halo teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia bersama saya di channel YouTube ini. Sebuah channel YouTube yang membahas masalah-masalah atau topik-topik yang bagi sebagian orang itu dianggap tidak penting. Tapi saya nggak tahu apakah channel YouTube ini berharga buat Anda, penting nggak buat Anda. Apakah ini hanya khusus buat mereka-mereka yang terpinggirkan ya, orang-orang yang tidak diperhitungkan, atau orang yang dari dulu, seperti kalau Anda penggemar channel YouTube ini atau Anda penggemar dari karya-karya tulisan saya yang dalam bentuk tulisan yang di blogger zaman dulu itu tentang topik togel ya. Saya nggak tahu apakah pemain togel itu selalu didiskreditkan ya, menjadi orang yang terlalu menghayal, berharap kaya raya dalam sekejap untuk permainan yang merasa, yang bagi orang, sebagian orang bilang itu permainan bodoh, bullshit, itu ditipu orang. Oke. Nah, tapi secara konsep ilmu, pemikiran, logika manusia udah saya jabarkan buat Anda, dan Anda sudah mengikuti banyak video dari saya dari dulu. Tulisan saya adalah bagaimana kita dengan akal sehat dan perhitungan matematis dan sedikit modal dan beberapa strategi permainan yang itu sudah ditulis orang juga, itu adalah buah pemikiran orang. Nah, untuk memecahkan masalah itu gitu. Jadi Anda yang tetap setia bersama saya, tonton semua video saya satu persatu ya. Anda tonton, nggak mesti dalam satu hari semua video Anda lahap habis, enggak, karena untuk bikin video ini pun kan saya butuh waktu ya dalam kesibukan saya. Dan kadang bikin video itu harus ada moodnya. Kalau nggak ada moodnya tuh, apa yang pingin kita omongkan itu kadang nggak keluar-keluar, atau daya ingat kita terbatas. Padahal saya nggak rekam satu video aja loh. Jadi kalau Anda nonton satu video seperti video ini bukan langsung jadi. Ini harus saya edit lagi, karena saya ganti ponsel, kemudian bertambah susah karena setiap ponsel, merek ponsel itu kan berbeda-beda. Punya fasilitas untuk ngedit video itu kan berbeda-beda ya. Nah, terus nggak selalu video yang saya rekam. Kadang saya rekam hampir 1 jam, tiba-tiba nggak jadi saya upload. Ketika saya tonton ulang, banyak kata-kata yang salah ya. Jadi terbalik-terbalik gitu. Saya harap Anda memaklumi, karena ini saya bikin ini kan tanpa teks ya, berdasarkan daya ingat saya. Sedangkan daya ingat manusia kan ada terbatasnya gitu. Intinya adalah bahwa apa yang saya ajarkan, bukan mengajari Anda karena saya lebih hebat, enggak. Apa yang saya bagikan ini coba Anda pelajari kembali, Anda diskusi dengan teman-teman Anda atau grup-grup Anda. Oh, ini master ini atau suhu ini bilang begini-begini. Coba kita telusuri, kita pelajari. Nah, Anda sempurnakan, saya yakin Anda akan menemukan jurus atau strategi atau terobosan yang jauh lebih hebat. Nah, jadi saya hanya membantu Anda saja untuk memahami dasar-dasar dari sebuah permainan ya. Nanti kita juga akan sampai bukan cuman permainan togel. Saya juga akan membagikan Anda tentang yang orang bilang search engine optimization, SEO, karena saya memang bergelut di dunia ini udah lama sekali, 20 tahun lebih gitu. Jadi banyak sekali di dunia ini, di sekitar kita itu bullshit itu banyak sekali gitu. Contoh misalnya nih, ya, ketika pemimpin dari Facebook, misal Mark Zuckerberg ya, datang ke mana, ke Indonesia, kemudian dia bilang ingin membuat yang namanya internet gratis ya, internet gratis untuk Indonesia. Nah, kenapa dia bisa memberikan internet gratis, mungkin lewat satelit atau lewat fiber optik di tengah laut? Itu tujuannya apa? Karena kalau internet gratis, otomatis rakyat Indonesia itu kan main Facebookan, mungkin Anda pun punya Facebookan, Anda punya FB gitu kan. Nah, dengan banyaknya orang bergabung di aplikasi atau web mereka di Facebook gitu, komunitas Facebook gitu, pertemanan, otomatis
iklan itu kan tambah banyak orang beriklan karena dianggap di sana tuh bercokol banyak orang gitu. Otomatis dia bukan internet gratis. Memang internet gratis harapannya banyak orang main Facebook, iklan semakin banyak dan mereka semakin banyak cuan gitu. Tapi saran saya ya, karena saya itu jadi member setia dari Mozilla Foundation itu ya, Anda tahu Mozilla ya, itu yang bikin browsernya Firefox gitu. Nah, dari awal sudah mewanti-wanti ketika Facebook diluncurkan, kita udah dapat info jangan main Facebook gitu. Jadi saya sampai sekarang tuh jarang menyentuh produk-produk dari Meta. Meta itu kan ya punya Instagram, Facebook segala macam, termasuk WhatsApp sebenarnya, karena udah dibeli, diakuisisi gitu. Karena banyak bercokol ya, banyak bercokol scammer, penipuan. Jadi Anda hati-hati. Kalau Anda main Facebook, kemudian Anda dikontak orang banyak nih, saya belum cerita detail, banyak sekali itu biasanya scammer dan banyak kayak kasus-kasus penipuan segala macam, judi online segala macam, itu ada banyak di situ. Oke, ini teman-teman semuanya, topik hari ini adalah tentang apa? Adakah universitas judi atau sekolah judi yang mengajarkan topik-topik tentang perjudian? Nah, saya berikan tanda kutip dulu ya, disclaimer gitu. Bukan berarti saya mengajari Anda tentang judi, enggak. Ini salah satu juga cara saya untuk menembak keyword di samudera Hindia, samudera luasnya YouTube itu kan ada miliaran video gitu kan. Jadi saya berikan tanda kutip itu universitas judi atau gambling university atau sekolah judi ada nggak. Nah, supaya itu video saya itu, channel ini naik peringkatnya, mendapatkan penonton-penonton baru sehingga berkembang terus gitu. Ini salah satu caranya gitu. Jadi menembak kata-kata kunci, topik-topik yang memang tidak ada di dunia YouTube barangkali gitu. Ini salah satu trik dalam dunia marketing sebenarnya. Oke. Tapi ini serius ya. Jadi saya kemarin browsing, saya coba mencari ada nggak kampus, karena di sini kan kita bicara sebuah ilmu ya. Saya nggak membahas judinya itu, tapi saya membahas permainannya gitu. Dan saya tidak pernah menganjurkan Anda untuk berjudi, enggak. Tapi kalau minimal Anda mau berjudi, Anda mau main taruhan bola, togel, bakarat, sikbo ya, tasiau atau apapun itu ya, semampu yang pengalaman yang saya dapatkan ya saya bagikan. Jadi Anda bisa belajar, oh ternyata begini, kalau materi judi begini, ini ada ilmunya, ada panduannya begini, ada pengalaman sudut pandang begini. Nah, jadi Anda bisa belajar lah ya. Jadi jangan sampai kok jadi terus sih. Nah, ini susahnya bikin konten tuh begitu. Jangan sampai Anda ditipu orang dengan jeripaya kita mencari uang. Benar ya, saya tahu Anda mungkin yang ada jaga toko, jadi karyawan, gaji di bawah UMR, di bawah 4 juta, 5 juta, kemudian Anda main slot gitu, Anda masukin 100.000, kemudian sebentar, belum setengah jam udah habis. Atau Anda seorang taksi driver online, Gojek online, Anda dengan susah payah mencari order 10.000, 15.000, 12.000, kemudian Anda dapat 100.000, Anda duduk santai di depan Indomaret, kemudian Anda mulai pencet, Anda berharap dapat naga hitam, skater gitu kan. Kemudian Anda menang jackpot, ya itu kebanyakan mati ya, karena itu kan sistem yang udah dirancang, permainan komputerisasi gitu. Nah, setelah saya browsing, tidak ada kampus universitas yang khusus membahas tentang materi permainan judi, tidak ada. Tapi ada satu kampus ya, itu di Macau di Hong Kong sana, seberang Pulau Macau itu ada yang namanya Macau Polytechnic Institute. Nah, itu salah satu-satunya sekolah, kau boleh dibilang karena dia politeknik ya, belum university ya, belum universitas ya, anggap aja misalnya dia sekolah tinggi, institut yang mengajarkan materi tentang permainan judi. Nah, berarti ada. Jadi kalau Anda pingin belajar detail, Anda terbang ke sana jadi mahasiswa di sana. Nah, cuman masalahnya
yang dia ajarkan itu bukanlah bagaimana cara menang judinya. Jadi kalau misalnya Anda ngambil topik bakarat, sikbor, roulette, bukan mengajarkan Anda bagaimana cara menang permainan itu, karena memang permainan itu kan bukan nggak bisa dimenangkan. Tapi kalau untuk benar-benar kita menang secara sempurna itu kan nggak mungkin. Kita pasti ada lossnya lah, ada kalah, menang, atau menang, kalah, menang, kalah, kalah, menang, menang, atau kalah. Namanya apa sih ya kan? Pasang taruhan bola, colok, atau pasang taruhan bola klub atas. Minggu ini klub atas, ya papan atas kalah. Minggu depan papan atas menang. Nah, kan dia bolak-balik gitu kan. Nah, inilah mengapa nanti kebanyakan topik kita di taruhan olahraga sepak bola ini merangsang otak manusia itu untuk memecahkan masalahnya, melihat kerumitan, keunikan dari pasangan taruhan bola. Itu sama seperti kita mempelajari tentang SEO, Search Engine Optimization, dalam dunia online itu kan, algoritma. TikTok pun ada algoritmanya, Facebook ada algoritmanya, Anda di Tokopedia pun ada algoritmanya gitu. Di Google mesin pencari lebih lagi ada algoritmanya gitu. Nah, itulah yang merangsang kenapa saya lebih suka bicara tentang topik taruhan olahraga sepak bola dibanding togel. Kalau togel ya udah, itu kan cuman bola di undi gitu di Singapura. Nah, kemudian yang angka-angka keluar itu dihitung dengan satu konsep yang sudah baku seperti apa, itu kan nggak ada perubahan apapun gitu kan. Oke, permainannya itu ya terlalu monoton gitu. Tapi bukan nggak seru, tetap seru, karena itu menguji ketelitian kita memecahkan angka-angka togel kan. Udah saya bikin videonya, Anda pelajari kembali. Nah, oke. Di Makau itu ternyata mereka mengajarkan, dan banyak mahasiswanya. Kenapa banyak mahasiswanya? Karena di Makau itu adalah satu daerah wilayah administrasi dari Hong Kong sebelum dia menyatu dengan China, daratan China, RRC gitu, yang hidup dari tourism gitu. Jadi Makau itu hidup dari perekonomiannya itu berkembang, bertumbuh, hidup itu dari hiburan. Jadi hiburannya itu ya seperti wisata lah ya. Jadi hotel, restoran, terus kanal-kanal di mana kita bisa mengajak keluarga naik perahunya, terus kota-kota tua peninggalan zaman Portugis atau zaman Inggris, dan juga ada kasinonya. Nah, itu kasino yang terbanyak di Asia itu ada di wilayah Makau dulu ya. Kalau sekarang sejak Covid itu saya dapat kiriman video dari teman-teman di mana dia bilang Makau banyak kasino tutup karena sepi pengunjung. Apalagi sekarang di Asia kan ada bertambah Singapura ya kan. Terus ada lagi di Kamboja, nanti sebentar lagi di Thailand, di Filipina sudah ada, di Australia dari dulu juga ada gitu kan. Nah, tapi sebelumnya kan cuman ada yang terkenal kan di Malaysia, Genting Highline kan. Anda sudah tonton videonya ya. Kalau buat Anda yang sudah coba mengadu keberuntungan ke sana, ya info-info ya. Apakah bisa dipraktekkan yang tadi ya, penipuan kerja di Malaysia itu Anda bisnis hotel tanpa bangun hotel ya. Kalau memang sudah berhasil sukses terus Anda bisa jual ya bagus lah ya. Anda info-info ke saya, Suhu bang, saya udah bisa nih sama teman kemarin berangkat berdua, dapat nih, saya dapat sekarang udah kartu saya udah gold nih, saya dapat fasilitas menginap misalnya 3 malam di Genting, di low season gitu kan. Kenapa low season? Ya karena high season itu kan tanpa orang dia berpromosi kan, orang pasti cari liburan kan ke luar negeri, yang suka keluar negeri. Nah, sementara kalau low season kan sepi, daripada sepi ya dia promo-promo lah hotel-hotelnya bagi pada kita yang punya kartu-kartu yang gold, platinum atau black card gitu. Nah, bagi-bagi info ya kalau udah dapat uangnya gitu. Nah, di Makau itu kan industri hotel dan kasinonya berkembang, jadi dia butuh karyawan-karyawan untuk bekerja di sana. Sampai di sini Anda paham? Nah, karyawan tidak bisa bekerja di industri kasino ini kalau mereka tidak mendapatkan istilahnya tanda kelulusan atau ijazah gitu kan. Makanya diajarkan di Makau Polytechnic Institute. Jadi materi-materi tentang judi diajarkan. Misalnya bakarat itu sistemnya hitungannya gimana,
pembagian kartunya bagaimana, kalau misalnya ada kartu yang salah terbagikan seperti apa, terus siapa menang siapa kalah, misalnya 8, 9 berarti 9 yang menang gitu kan. Itu namanya kemenangan natural gitu, natural win gitu kan. Atau 6, 7. Pokoknya ada 8, 9 itu udah disebut natural win. Jadi udah ya memang semestinya udah selesai gitu tanpa mencabut kartu yang ketiga gitu. Nah, itu diajarkan. Roulette juga diajarkan. Jadi mereka diajarkan tentang materi permainan itu. Lalu diajarkan bagaimana menservis, melayani para pemain. Nah, itu setelah saya browsing ternyata ada diajarkan seperti itu. Nah, masalahnya yang sering kita ingin pelajari itu kan bukan cuman permainannya kan. Kita ingin mempelajari bagaimana supaya kita bisa menang dalam permainan itu, betul ya? Oke. Nah, itu tidak pernah ada yang ngajarin dan tidak ada universitas, sekolah tinggi, kampus, sekolah apa yang membahas tentang permainan judi untuk memenangkan permainan itu. Tetapi saya browsing lagi, saya pelajari kembali lagi, ada beberapa mata kuliah. Kalau Anda yang tidak sekolah nggak apa-apa, Anda belajar di sini bersama saya, dan sekolah pun juga belum tentu menjanjikan bahwa kita akan sukses kok, enggak, belum tentu. Itu tergantung pada kita dan di mana kita mencari pengetahuan. Oh ya, kalau Anda ada orang bilang begini, untuk sukses itu harus kuliah, apalagi sampai kuliah ke luar negeri, itu sebenarnya mereka menyangkal dari seseorang yang namanya Immanuel Kant. Ya, Immanuel Kant itu adalah seorang filsuf yang dari Jerman itu. Dia begitu hebat sampai pemikirannya itu mempengaruhi seluruh dunia. Anda buka Wikipedia, Anda lihat Immanuel Kant gitu kan. Nah, dia tidak pernah meninggalkan kota kelahirannya dalam menuntut ilmu. Jadi dia misalnya kalau kita lahir di Jember, dia tidak pernah meninggalkan Jember, tetapi hasil pemikirannya itu luar biasa mempengaruhi orang hingga di saat ini gitu. Salah satu filsuf terkenal. Ya, jadi kalau nggak salah itu saya lupa nama kotanya itu. Jadi dia tidak pernah meninggalkan kota kelahirannya, tapi dia hebat gitu. Jadi seseorang itu kan tidak perlu sampai kuliah di luar negeri. Kalau memang Anda mampu, ya Anda kuliah di luar negeri, di kota-kota besar, misalnya dari kampung ke Jakarta, ke Surabaya, atau kemanapun yang lebih ke Semarang gitu, yang lebih besar, untuk menuntut ilmu supaya kita punya pergaulan lebih luas gitu. Tapi itu tidak menentukan. Sekarang banyak ilmu dibagikan lewat internet. Anda bisa belajar dari channel YouTube ini. Kalau Anda belajar topik togel, topik judi, topik taruhan bola, di sini Anda belajar bersama saya. Kalau Anda belajar memasak, ya Anda cari channel yang mengajari Anda cara masak-memasak. Bisa juga di YouTube Anda cari untuk misalnya bagaimana melayani orang di restoran. Anda tonton video-video di YouTube. Tapi saran saya jangan pakai bahasa Indonesia. Anda search-nya, misalnya Anda ingin belajar cara bikin mie Vietnam, po gitu kan, po phi ya, bacanya phi gitu, tulisannya po gitu, PHO itu katanya baca f gitu, f. Nah, Anda belajar, Anda pakai bahasa Vietnam, atau Anda ketik di TikTok itu ada tambahannya Vietnam gitu. Nanti dia akan sodorkan video-video dari konten-konten orang-orang Vietnam. Caranya tuh begitu, untuk belajar, untuk menyempurnakan resep-resep yang ingin Anda bisniskan, Anda terjunkan, kurang lebih seperti itu. Pokoknya Anda bisa pintar lewat media-media internet, sosial media yang ada. Hati-hati terhadap berita-berita hoax, penipuan, terutama menyangkut perang gitu kan, Iran, Irak, Rusia, China, Amerika. Itu kan banyak konten-konten yang memang orang buat itu untuk mendulang dolar, mendulang rupiah gitu kan dapat iklan, kan dapat uang gitu. Tapi ada juga yang membagikan konten-konten yang hoax gitu kan, penipuan, hal-hal pembodohan otak supaya menggiring opini orang berpihak ke A atau ke B gitu. Intinya adalah begini, kita nggak usah pihak si A apa pihak si B, kita selidiki diri kita sendiri dulu. Makan aja susah, bener nggak?
Anda makan aja susah, Anda mau mikirin perang, bela Israel, bela Iran. Nanti Iran serang Arab Saudi, Anda bingung mau bela yang mana, ya kan? Sekarang kita bela Iran, kan? Kasihan kan diserang Amerika sama Israel, bela Iran, kasihan pemimpinnya. Ya itu kurang ajar juga sih. Nah, bela. Kemudian begitu Iran gabung sama itu siapa kemarin, Suriah bombardir rakyatnya itu, atau dia menyerang Arab Saudi atau Irak atau Turki, nanti Anda bela siapa lagi gitu kan? Anda, saya bela Arab Saudi lagi. Berarti Anda tidak konsisten kan? Bukan begitu. Nah, oke. Intinya adalah ya kita Anda selidiki diri Anda sendiri dulu. Makan aja susah. Zaman sekarang cari uang susah lah. Udah nggak usah ngurusin yang nggak, menurut saya sih ya nggak terlalu penting, tapi ya kita coba menyelidiki introspeksi diri kita dulu gitu. Oke, di Indonesia aja begitu banyak yang susah. Saudara-saudara kita di mana, di Papua sana, kemarin saya lihat ada tentara, videonya masuk di FYP gitu kan, beli donat gitu, donat mana sih, Jeko gitu, dibawa ke sana, dikasih ke orang-orang sana gitu kan, saudara-saudara kita di sana makannya dengan lahap. Padahal kan kita di Jakarta dikasih pun mungkin Anda nggak mau, Anda pikir aduh jangan deh saya kolesterol, tapi di sana orang nggak pernah makan. Anda bayangkan ya. Jadi kalau ada orang bilang sebentar lagi kiamat dari mana bro, bos, kiamat dari mana gitu kan, makan aja susah kamu bilang kiamat, bilang ini ntar akhir zaman. Ya dari dulu udah akhir zaman. Saya punya saudara, dia bilang sebentar lagi akhir zaman. Saya bilang, hei, akhir zaman itu udah ada dari dulu gitu. Kiamat ya, kiamat akhir zaman kan, saya bilang. Cuman masalahnya kiamat lokal atau kiamat global, bener nggak? Dia menyangga saya, dia bilang, maksud kamu apa? Ya saya bilang kiamat itu udah terjadi di banyak keluarga. Maksudnya ya kiamat lokal, ketika dapur tidak mengebul, tidak punya uang untuk memasak nasi, beli ikan, beli sayur, lauk pauk, terus anaknya lahir dengan perut yang buncit, apa istilah negara bilang, kita istilah apa sih, stunting gitu kan. Nah itu bayangin, itu udah kiamat. Jangan harap kiamat kemudian ada perang besar-besaran, gunung meletus di mana-mana, tsunami gitu kan. Nah itu kan menghayal, bukan nggak mungkin terjadi, menghayal terlalu berlebihan. Yang penting dia tetangga kita, saudara kita gitu kan. Saya yakin Anda datang di channel YouTube ini juga salah satu faktornya ya saya pingin cari uang, bener nggak? Ya kan, Anda pingin main togel, Anda pun berharap ada strategi togel yang bagus, tapi udah saya ajarkan caranya begini. Oke, kita kembali ke topik kita lagi. Nah, jadi di sana diajarkan tentang cara permainan itu, bagaimana menghitung kartu, ini permainan apa, asalnya dari mana, sejarah-sejarahnya kan, proses pembagian kartu, pembagian pengocokan dadu, segala macam itu diajarkan. Dan tidak pernah mengajarkan cara untuk menang permainan itu, karena permainan itu memang susah untuk dimenangkan. Sampai di sini Anda paham ya? Nah, setelah saya browsing lebih lanjut, rupanya ada beberapa mata kuliah itu yang berkaitan dengan industri taruhan ya. Mau industri trading, taruhan, saham, forex, semuanya itu sama. Asuransi pun sama. Tapi banyak topik-topik itu tidak dibeberkan secara luas. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan ilmu itu karena ada kehebatan yang namanya AI, Artificial Intelligence. Jadi kepintaran buatan. Karena ada AI dan salah satunya adalah munculnya ChatGPT. Anda tahu kan ChatGPT, Anda download, Anda pakai aplikasi itu. Nah, nanti kita akan sampai di topik ini juga. Dari situ saya baru tahu ternyata banyak. Yang penting Anda bisa mengetikkan promptnya. Jadi permintaan Anda itu harus lengkap, ada promptnya, ada tekniknya. Dan oleh ChatGPT dia akan menyodorkan buat kita gitu kan. Belajarnya begini. Nah, terus kita tanya lagi, kalau saya begini bagaimana? Kalau saya begini bagaimana? Dia akan menjelaskan secara detail. Belum tentu dia benar. Dia akan menjelaskan secara detail, referensinya dari sini. Kemudian kita perbandingkan lagi, kita baca lagi, terus kita lihat lagi. Nah, terus kita
gabungkan lagi dengan jurnal-jurnal di luar negeri, kan namanya jurnal kan. Jadi dosen-dosen itu wajib untuk menulis jurnal penelitian dengan eksperimen sekian. Nah, hasilnya itu meskipun tidak fix 100%, itu minimal misalnya dia 80% dia harus sodorkan buat kita untuk pelajari kembali. Nah, itu digabungkan, nanti kita akan menemukan korelasinya. Jadi hubungannya ini dan ini. Nah, beberapa materi kuliah yang setelah saya browsing lebih lanjut itu yang berkaitan dengan topik yang kita bicarakan ini adalah misalnya keuangan, ya, finance. Kenapa? Karena ini berbicara tentang bagaimana kita mengatur keuangan ini. Terus ada namanya money management, ya, pengelolaan uang. Contoh, misalnya Anda gaji 4 juta, ya, saya harap Anda gaji di atas 4 juta ya. Kalau ada di bawah itu Anda lebih mawas diri, harus lebih hati-hati. Anda tonton video yang saya buat itu dengan lebih baik, Anda pahami. Kalau tidak mengerti, Anda kontak saya, alamat email saya ada di deskripsi ya. Ada di channel deskripsi ini, Anda kirim email saya. Anda tanya supaya saya tahu, oh ada yang miss, atau ada yang lost, atau ada yang tidak terkonek di mana gitu kan. Karena kalau Anda tidak ada feedback ya, saya kurang tahu perkembangan respon Anda gimana. Nah, terus ada yang namanya mata kuliah psikologi ya, psikologi gitu, psikolog gitu. Kenapa? Karena bicara tentang respon kita sebagai manusia terhadap suatu problem gitu. Jadi permainan judi itu, misalnya kasino, kenapa harus ada lampu-lampunya, tulisan berjalannya, terus dibikin indah, megah, tidak ada jam di sana katanya kan. Nggak pernah Anda menemukan jam di kasino, supaya Anda tidak melihat jam dan Anda memang terasa tidak bakal ngantuk. Tengah malam pun Anda tidak bakal ngantuk. Anda coba aja ke Sense gitu kan. Anda masuk itu udah 5 jam, 4 jam, tiba-tiba 3 jam udah kok udah cepet ya 3. Padahal kalau di rumah, di kampung, di sawah atau ada mancing ikan, tunggu 1 jam untuk ikan makan tuh lama sekali. Ya kan? Makanya kalau untuk di Jakarta, kalau Anda ke Semarang itu kan padahal jamnya kan sama. Anda pernah nggak ngerasa begini? Jadi kalau Anda ke Semarang atau di kota-kota kecil itu jamnya tuh kayaknya berputarnya lama loh, kok baru jam 11, baru jam 1. Tapi kalau di Jakarta, Anda bangun tidur, kemudian Anda bekerja, semangat cari uang di jalan, Anda naik motor atau kayak dulu kita sales gitu kan. Sebentar udah makan siang nih, mampir ke warteg makan siang gitu kan, makan siang cari order lagi, tiba-tiba udah pulang, udah sore, udah jam 3 balik ke kos gitu kan, mandi, kemudian berangkatlah ke klub nih, dugem gitu kan. Dulu contoh nih, ini saya contoh dulu kan tahun 90-an gitu kan, waktu masih muda kan begitu. Udah kita dugem itu sebentar, udah jam 11 malam pulang, besok udah mau kerja lagi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, cepat waktu berjalan. Contoh aja misal di Surabaya, Anda di Surabaya Timur itu terasa lebih lambat ya, karena memang mobilitas di sana mungkin orang lebih santai. Padahal waktu kan berjalan terus kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah ilmu psikologi itu harus kita pelajari juga, Anda baca juga. Terus bagaimana kalau kita ditipu dalam satu permainan, loss, otomatis orang akan tahu, oh saya ditipu nih, ya kan? Kita bisa menipu satu orang, tapi kita tidak bisa menipu orang itu selamanya. Ingat baik-baik ini bro. Ya, kita bisa menipu sekelompok orang, tapi kita tidak bisa menipu semua orang. Ya, kita bisa menipu semua kita tidak bisa menipu semua orang. Oke. Nah, terus mata kuliah pelajaran lain yang berhubungan dengan topik kita ini adalah matematika, maths. Nah, itu juga penting. Terus ada satu lagi yang namanya teknik informatika, sains, data science. Kenapa? Karena zaman sekarang ini udah canggih. Jadi banyak terobosan-terobosan yang dibuat orang untuk memecahkan permainan-permainan judi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nanti saya akan bahas ketika kita bahas tentang topik bakarat ya. Jadi itulah mata kuliah yang diajarkan yang berhubungan dengan industri ini. Tapi kalau Anda mau cari misalnya sekali lagi universitas judi, gambling university, atau yang mengajarkan materi-materi judi untuk tujuannya untuk menang, tidak ada. Tapi kalau di Macau Polytechnic Institute itu ada. Tapi
Saya nggak tahu kalau sekarang masih diajarkan nggak seiring dengan kemerosotan dari industri gambling itu sendiri di Makau. Karena bisnis apapun itu persaingannya sangat ketat, apalagi bisnis yang memang menjanjikan banyak keuntungan. Contoh kenapa orang buka kasino, ya karena yang seperti udah Anda tonton yang tentang apa itu namanya, aduh saya kok jadi lupa ini, makanya terlalu banyak yang materi ingin dibagikan itu. Hoset ya, tuh lama sekali kan. Ini seiring waktu usia itu kadang otak kita respon tuh kelamaan hoset ya. Jadi orang buka kasino ya, apapun yang kita mainkan ya, mereka setiap taruhan yang kita tempatkan selama kita masih main sampai ratusan ribu kali itu ya, kita tetap ditarik hoset oleh bandar, oleh tuan rumah, oleh host itu sendiri. Ini udah fix. Makanya orang berlomba-lomba bikin kasino. Dulu Indonesia punya kasino, terus dilarang, kemudian orang pingin buka lagi. Ya tujuannya karena udah pasti kaya gitu. Selain dari fasilitas-fasilitas, misalnya di samping kasino atau ada hotel, terus di lantai berapa 8 9 ada kasinonya, orang kan nginap di situ, makan di situ. Contoh misalnya di Genting Highline gitulah, atau di Sands gitu kan. Nah, Anda wisata di situ, Anda berenang di puncaknya, kemudian Anda nginap, makan, atau Anda berliburan. Nah, semua uang kita diambil, apalagi Anda kalah di kasino, otomatis uang Anda langsung dimakan lagi. Anda menang pun Anda tetap ditarik hosetnya, Anda kalah ditarik semuanya gitu. Kurang lebih sampai di sini Anda paham? Oke. Nah, ini masih lanjutan. Nanti akan ada beberapa video ya, kita bahas satu permainan, yaitu ya seperti yang saya udah upload kemarin, saya take down kembali, saya hapus. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Nah, dengan tambahan-tambahan ilmu yang baru. Oke, gini teman-teman semuanya. Kita punya uang ya. Kita suka sebuah permainan, kita main, belum tentu kita menang, betul ya? Saya sudah bikin videonya. Kalau permainan itu ada permainan penipuan, pasti kita mati, ya. Contoh togel, pasaran Sydney, Hong Kong, Kamboja, Jakarta, Los Angeles, terus ada yang siang malam, togel siang, togel sore, togel tengah malam, itu udah kayak nasi padang aja, pagi sore gitu kan. Nah, itu jebakan-jebakan yang memang untuk menjebak kita, itu udah masuk dalam ilmu psikologi ya, psikologi. Jadi dengan Anda boleh pintar, dia bilang Anda boleh pintar lah, Anda hebat di matematika, misal contoh Anda belajar sama suhu togel yang apa, oke, dengan teknik investasi Anda menang kan. Nah, digoda lagi misal dengan Hong Kong, maka udah pernah saya ceritakan, habis, ditelan habis, Anda jangan percaya. Tapi ada yang menang. Nah, terus ada yang menang, kita harus memastikan dulu yang menang ini benar-benar teman Anda atau orang lain yang mengaku. Ya kan bisa aja namanya penipuan kan. Nah, kita nggak tahu ini bagian dari Hong Kong lagi, togel penipuan ini bagian dari scammer Kamboja zaman dulu, kita nggak tahu. Intinya begini, pokoknya pengalaman mengajarkan ya, pengalaman tuh ya pahit sekali. Saya udah bagikan buat Anda, tapi kalau Anda tetap percaya Anda hebat, ya silakan, monggo, itu kan uang Anda loh. Anda cari uang, saya nggak tahu. Anda menang, ya saya nggak minta. Anda kalah, ya udah saya wanti-wanti, ya itu resiko Anda. Kemudian kalau Anda kalah, Anda nyolong uang perusahaan, Anda ambil sertifikat rumah mertua Anda jual, Anda gadai, sampai anak Anda tidak punya biaya hidup, sekolah, keluarga Anda berantakan. Aduh, udah deh, itu resiko Anda ya, itu kebodohan Anda harus terima dan Anda bangkit ya. Mungkin Anda bilang, wah Suhu kamu hebat ya, nggak pernah gagal. Siapa bilang nggak pernah gagal? Saya kan belum cerita. Dulu kan ada satu video saya bilang saya pernah untold story kan, pernah kan untold story itu dimasuk Polres, pernah kan. Nah, tapi saya nggak mau detail. Nanti kalau detail kita ngomong siapa nama Kapolresnya, teknik bagaimana mereka. Kalau mau saya bikin videonya lagi ya. Itu kan ya mereka ya, polisi-polisi itu kalau mau jujur ya lebih baik mereka ngurus yang namanya koruptor gitu kan. Permain ini biarkan aja orang yang pintar. Kalau
dari 1 juta misal rakyat Indonesia yang tonton video saya teknik investasi, saya yakin 2 bulan aja, nggak perlu 2 bulan, 1 bulan itu tutup semua bandar togel. Asal Anda ngikutin caranya begini, nggak mesti sama, ya kan? Memang karena itu hitungan matematisnya dengan when you change the rule, you change the game, itu memang menakutkan mereka gitu loh. Jadi bagaimana mungkin kita bandar togel dibalik kita jadi pemain? Tujuannya kan jadi bandar togel kan. Kok bisa jadi pemain dibalik kita kerjain menyewa kantor, license, urus izin di Kamboja nih contoh nih. Nah, kenapa bisa sampai begini? Ya kan, itu kan. Tapi orang kan nggak mau. Anda nggak mau. Anda kan konsepnya ya pokoknya mau cepet kaya mendadak gitu kan. Nggak ada di dunia ini, nggak ada yang cepet kaya mendadak. Oke. Nah, ada banyak beberapa materi itu, misalnya contoh kriteria Kelly criterion. Nah, itu ilmu juga, nanti kita akan coba bahas ya. Bukan berarti saya pernah menerapkan, enggak. Saya nggak pernah menerapkan sedetail itu, tapi minimal ini ilmu yang harus Anda pelajari supaya menurut saya sih pemain lebih hebat daripada bandar lah. Kalau Anda mau bandar itu kan hebatnya ya karena dia merasa bahwa dia dari host ads dia dapat. Kemudian dia tahu manusia itu serakah, makanya ya tidak bakal menang, ataupun kalau dia menang terus tapi dalam jangka panjang host ads itu akan menarik keuntungan buat dia gitu. Dan itu memang benar. Tapi intinya kalau kita pelajari, menurut saya seperti film video saya tentang Ko Abun itu kan, dulu saya tanya Ko Abun kan, tonton kembali Ko Abun. Ya orangnya nggak tahu masih hidup apa nggak, udah lama nggak ketemu. Ya beberapa orang kalau saya sebut namanya mungkin Anda pun kenal kan. Nah, kalau ada waktu kayak ketemu ntar saya wawancara dia ya. Nah, supaya Anda tahu orang ini gitu. Tapi ya kadang mengekspos orang kan nggak enak juga kan. Nah, saya bilang wah enaknya dari dia bilang, buat apa kamu kan datang sini kan cari uang. Kalau kamu jadi bandar, kamu harus buka online 24 jam atau menentukan permainan itu dilangsungkan. Kamu nggak bisa begitu kamu kocok dadu kemudian menang, kamu bilang udah menang 100 juta, kemudian kamu bilang bubar, udah saya nggak bisa. Kamu bisa dipukul orang kan, harus ada perjanjiannya. Oke, permainan ini kita buka selama 10 jam, 9 malam tutup, dari jam 2 sore gitu kan. Oke, berarti orang udah tahu jam 9 malam tutup. Nah, sebelum selesai misalnya kocok dadu itu harus kamu umumkan lagi. Setelah 7 putaran lagi selesai ya. Nah, jadi orang yang kalah menang dia mau lipat mau apa, strategi jalan tuh udah fair gitu. 7 kali udah selesai gitu. Nah, sementara kalau kamu jadi player, misal kamu mau menang nih, misal kamu mau 500.000, kemudian kamu lihat nih pasaran bola hari ini tuh dari sini nih kayaknya ada bagus nih, di Liga Inggris nggak bagus, tapi saya dapat ilmu celahnya di Liga Turki ini contoh nih ya. Oke, saya main aja 500.000 pasaran ini, misalnya Galatasaray nih lawan partai mana gitu kan, Fenerbahce gitu kan contoh. Udah pasang tuan rumah 500.000, begitu selesai jam 7 jam 8 selesai dapat 500.000, udah selesai kan. Anda nggak perlu jalan 24 jam, Anda masih bisa kerja, menikmati hidup, ngajak kafe, ngajak pacar, ketemu klien bisnis, ngobrol-ngobrol, atau Anda bawa pacar Anda makan steak gitu kan, Johnny Steak. Ini contoh nih. Nah, istilahnya Ko Abun tuh bilang begitu, udah selesai. Lu buat ngapain kamu kumpul-kumpul di sini gitu kan. Nah, saya pikir benar juga kan. Nah, itu Anda pelajari kembali. Nah, terus ada yang namanya martingale kan. Anda udah tahu martingale itu namanya progressive betting gitu kan. Kalah 100 lipat 200, udah kalah lagi kan, udah kalah 300 lipat lagi 300, atau Anda lipat lagi 100 200 350, atau Anda lipat lagi 100 200 300 400 gitu kan. Nah, itu martingale. Terus ada yang namanya anti martingale. Nanti saya akan coba bahas supaya Anda tahu bahwa pemikiran player itu seluruh dunia itu hebat-hebat. Ya, saya nggak hebat, Anda lebih hebat. Anda nggak hebat, dia lebih hebat. Dia nggak hebat, yang di sana lebih hebat. Pokoknya kita belajar ya, belajar dari ya orang-orang bule, orang-orang daratan Tiongkok kan, player-player kan banyak ngumpul di mana-mana, semua kan yang penting dia bisa membagikan ilmunya, kita pelajari. Terus ada yang namanya sistem di D'Alembert system. Tuh ada juga hitungan tekniknya. Nah, sebagian ilmu ini kadang disembunyikan oleh ya di bisnis asuransi.
Pernah nggak Anda pikir misal kita asuransi terus kita setor uang ke mereka dengan harapan 10 tahun, 20 tahun kemudian kita sakit, kita klaim. Nah, uang kita itu kan diputar mereka. Nah, mereka putarnya ya di dunia-dunia investasi seperti ini, di saham, pasar modal, pasar uang, forex, kripto dan segala macam gitu loh. Tapi intinya ya ilmu-ilmu ini ya harus Anda pelajari. Kemudian ada yang namanya Oscar Grant. Oscar Grant itu juga punya ilmu luar biasa. Nah, nanti inilah yang disebut strategi-strategi yang akan memampukan kita untuk memenangkan permainan itu. Bukan menang dalam arti kita taruh kita pasti menang, enggak. Ada strateginya. Kalah-kalah begitu menang udah dapat uang itu. Nah, ini yang ingin saya bagikan. Jadi saya berharap Anda join di sini, Anda tidak loss lagi, Anda tidak gagal lagi, Anda tidak kalah lagi. Nah, untuk menutup video satu ini, sebelum nanti kita bahas tentang bakarat, ya sesuai pengalaman saya, terus bahas tentang Sigbo, kemudian bahas lagi tentang roulette, sama satu lagi poker V games ya itu. Nah, itu aja. Itu 4 karena saya bukan penjudi, saya nggak bisa main mahjong, bukan nggak bisa, cuman nggak belajar, terus juga malas belajar gitulah. Kita memang bukan penjudi. Itu permainan-permainan ini yang menantang otak saya untuk mempelajari. Karena dunia saya dunia algoritma, jadi ya itu yang menantang, itulah yang membuat saya tuh kok dia begini gitu. Oke. Nah, untuk permainan togel ya, Anda sekali lagi saya bilang untuk permainan togel, kalau mau main togel ya togel Singapura. Kalau yang lainnya ya jangan, itu banyak togel penipuan ya, semua bohong, semua itu disortir sendiri, diundi sendiri. Nah, kalau Anda join, contohnya sekarang masih banyak nggak bandar-bandar togel? Masih banyak. Kenapa? Karena ini bicara tentang, ya udah saya jelasin kan berulang kali, ini bicara tentang bisnis besar, tentang uang. Jadi mereka investasi website, kemudian transaksi keuangannya, mempekerjakan beberapa orang dengan sistem online. Nah, orang main penipuan, udah mau colok bebas, colok naga, pokoknya dia nipu, udah pasti habis duit kamu gitu. Ya, Anda mau pasang 5 angka, 25 angka, kan dibalik aja. Pasang 75 angka, sistem investasi aja masuk got, apalagi Anda 25, saya nggak tahu, tapi 25 kita menang. Lah, Anda 25 aja yakin menang, apalagi saya 75, tapi kan, ya kan? Tapi orang nggak mau kan? Nah, itulah kekurangan kita, mental kita tuh kalah sama bandar orang yang lebih hebat kan, gitu kan. Nah, jadi kalau Anda misalnya mau main taruhan bola, Anda mau main kasino, kemudian Anda lihat dia ada menu togelnya, nggak tahu video ini sudah saya hapus apa nggak, terus Anda lihat ada menu togelnya, Anda klik, dan ternyata di togelnya itu ada pasaran togel yang aneh-aneh, Sydney, Kamboja, Los Angeles, Afrika, Jakarta, Papua, segala macam. Anda jangan join di website itu, ya. Saya udah sekarang saya lebih keras lagi, saya pukul rata, saya anggap itu bagian dari scammer Kamboja ya. Saya nggak tahu, mungkin di sana dia dipaksa atau gimana, disiksa atau gimana, itu urusan mereka ya. Jadi jangan pernah join, karena ini sama seperti Anda datang ke restoran, ke jamuan makan malam oleh seseorang teman yang Anda anggap baik, dia bertemu Anda di tengah jalan, ayo datang ke rumah saya, ke toko saya, makan. Tapi ada satu piring itu berisi misalnya gurami asam manis, dimasak dengan sempurna, cakep sekali rasanya pun. Tapi di samping-sampingnya itu ada telur, tapi telur busuk. Terus ada udang, tapi udang udah basi. Terus ada minuman beracun, baygon di situ disajikan gitu. Kira-kira Anda mau nggak datang ke restoran seperti itu? Kira-kira saya menurut Anda mau nggak? Ya, Anda berarti lah, oh kurang ajar nih orang, kenapa dia ada kasih minuman baygon di situ? Terus di samping itu ada udang yang udah basi, terus ada telur busuk. Tujuannya apa? Supaya ketika Anda makan gurami ini terasa enak, gurih, haucek, delicious ya. Lalu Anda mengambil udang, mengambil telur, mengambil baygon, Anda minum, mati Anda. Nah, itu tujuannya begitu. Berarti orang itu tuh nggak tulus ya. Kalau Anda lihat di website, misalnya website dulu seperti 188 yang sekarang udah angkat kaki ya, 188 itu udah habis. 188 bed itu kan sudah modar lah istilahnya, nggak kuat lah, industri ini udah berdarah-darah gitu kan. Nanti Anda akan dapat videonya nanti berikutnya gitu,
Ada beberapa video yang berbayar, Anda pelajari kembali. Ya memang nggak seperti dulu lagi. Nah, di sana aja nggak ada togelnya, ya togel Hong Kong, ya Hong Kong Jockey Club yang resmi. Kalau kemudian Anda di web apapun itu lagi, ya misalnya dia Magnum Toto, Damacai, terus ada Singapore Pool, terus yang ada di Magnum di Malaysia, itu yang resmi memang ada. Nggak ada dia yang, ya itu yang ada tuh ya website yang judul-judul yang memang nggak bagus itu. Anda jangan di situ dah, ya biarkan mereka, nggak ada pemain, udah tutup sendiri, udahlah. Jadi itu orang itu memang dia mau berbisnis dengan kita, ya kan, tapi ya dia menyodorkan makanan racun gitu di tengah-tengah makanan enak gitu. Berarti itu mentalitasnya nggak benar. Yang begitu-gitu Anda join, misal kemudian Anda menang banyak, ada kemungkinan tidak dibayar. Anda ingat itu karena mentalitasnya tuh udah nggak benar. Oke, sampai di sini Anda paham. Bertemu kembali dengan saya di video selanjutnya, dan salam sukses buat Anda. Ada kata yang salah, mohon maaf. Ada kata yang keliru, mohon dimaklumi karena saya berbicara tanpa teks. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat kita semua. Salam sehat dan salam sukses.